Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dr. Adi Rohadi, spesialis anak, mahasiswa Magister Administrasi Rumah Sakit Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Saya bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah Bayung Lencir di Kabupaten Musi Banyu Asin, Provinsi Sumatera Selatan. Baiklah, sesuai dengan judul, yaitu investigasi sederhana pada insiden keselamatan pasien di rumah sakit. Untuk outline ada 3, mulai dari pendahuluan sebagai pengantar, kita diskusi pada kesempatan hari ini, kemudian bagaimana kita mengenal metode investigasi secara umum, lalu kita selanjutnya membahas mengenai langkah-langkah investigasi sederhana. Nah, sebagai pendahuluan, kita bicara masalah patient safety ya. Apa itu patient safety? Kita ulang kembali adalah sebuah upaya ya untuk mencegah cedera ya yang akan membahayakan yang tidak disengaja pada pasien selama menerima perawatan medis di rumah sakit. Nah, pentingnya keselamatan pasien di rumah sakit tentu untuk memastikan bahwa pelayanan kesehatan tidak menyebabkan kerugian dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem kesehatan yang kita kelola di rumah sakit kita tentunya. Lalu setiap pelayanan itu memiliki resiko, suatu insiden keselamatan pasien. Ya, termasuk peristiwa yang tidak diinginkan seperti kesalahan medis atau mungkin akibat adanya infeksi nosokomial yang terjadi selama perawatan pasien di rumah sakit. Kita ulang kembali mengenai tujuan investigasi ini untuk apa. Ya, insiden keselamatan pasien itu kita tahu ada 5 ya sebenarnya, tapi kita kelompokkan secara garis besar ke dalam 3 kelompok. Kelompok pertama adalah near miss. Ya, near miss ini adalah KPC, KNC, dan KTC. Jadi kelompok ini adalah kelompok belum terjadi cedera. KPC adalah kejadian potensi cedera, KNC adalah kejadian nyaris cedera, dan KTC adalah kejadian tidak cedera. Yang dimaksud dengan kejadian potensi cedera adalah insidennya belum terjadi, tetapi kondisi waktu itu berpotensi untuk terjadinya cedera. Ya, contohnya, misalnya secara aspek non klinis, misalnya ada lantai licin, ya. Belum terjadi insiden jatuh, ya, tetapi lantai licin ini merupakan suatu kondisi yang berpotensi jatuh. Ya, itu contohnya. Kemudian kejadian nyaris cedera ini adalah suatu insiden yang insidennya sudah terjadi, errornya sudah terjadi, tetapi belum sempat terpapar ke pasien. Misalnya sudah diketahui kesalahan pemberian obat sebelum obat itu diberikan kepada pasien atau sebelum obat itu dikonsumsi oleh pasien. Ya, hampir nyaris cedera. Ketiga adalah kejadian tidak cedera. Ya, kesalahan atau error itu sudah terjadi dan sudah terpapar ke pasien, tetapi ya pasien tidak mengalami masalah, ya, tidak ada efek samping yang terjadi karena kesalahan tersebut. Nah, kejadian-kejadian ini tentu menjadi potensi, menjadi sumber terjadinya KTD yang seharusnya kita kelola sedemikian rupa. Pada kelompok ini pengelolaannya jadi prioritas sehingga tidak terjadi pada kelompok yang tengah, kelompok KTD, kejadian tidak diharapkan. Ya, di mana pada kelompok ini atau pada jenis ini insiden sudah terjadi, ya sudah terpapar ke pasien dan menimbulkan dampak yang tidak diinginkan, ya, dampak yang serius, ya, dan tentu dapat merugikan pasien dan rumah sakit. Nah, apabila KTD ini berat, maka kita kelompokkan sebagai sentinel, ya, berat dalam arti dampaknya, cacat permanen atau bahkan kematian. Nah, itu jenis-jenis insiden. Nah, dari setiap jenis insiden itu, ya, yang dilaporkan oleh sivitas hospitalia rumah sakit akan dilakukan grading, ya, metrik grading risiko.
Apa itu metrik grading risiko? Adalah sebuah metode analisa kualitatif untuk menentukan derajat risiko insiden berdasarkan dampak dan probabilitas. Jadi ada dua ya komponennya, komponen dampak dan komponen probabilitas. Komponen dampak ini ada 5 tingkatan. Yang pertama adalah tingkatan 1 berwarna biru, ya, tidak signifikan atau dampaknya tidak ada cedera. Yang kedua, ya warnanya hijau, dampaknya adalah minor, ya cedera ringan, misalnya luka lecet, dan dapat diatasi dengan pertolongan pertama. Yang ketiga adalah moderate, ya berwarna kuning, ya cederanya sedang, misalnya luka robek, ya berkurang fungsi motorik, sensorik, psikologis, dan intelektual yang berlangsung reversibel, ya akibat dari suatu aktivitas yang memang tidak berhubungan dengan penyakitnya. Ya, setiap kasus yang memperpanjang perawatan itu dampaknya moderate. Yang keempat adalah orange, ya, mayor, ya cedera yang luas, cedera berat, misalnya cacat, lumpuh, kehilangan fungsi sensorik, motorik, psikologis, ya. Dan yang kelima adalah merah, ya, itu kelompok yang katastrofik, ya kematian yang tidak berhubungan dengan perjalanan penyakit. Itu dampaknya. Lalu probabilitas atau frekuensinya itu juga ada 5 tingkatan. Mulai dari 1 berwarna biru sangat jarang, ya, rare, ya. Lebih dari 5 tahun, ya, baru ada kejadian. Yang kedua adalah jarang berwarna hijau, ini jarang, ini unlikely, ya. Berlangsung 2 sampai 5 tahun baru ada kejadian. Yang ketiga adalah mungkin, possible, ya, terjadi ya 1 sampai 2 tahun, ya, terjadi kejadian yang insiden keselamatan pasien, yaitu adalah gradenya kuning atau mungkin. Yang keempat adalah sering, ya, beberapa kali dalam 1 tahun, itu sering termasuk. Nah, yang kelima adalah sangat sering, ya, tiap bulan, tiap minggu. Nah, ini adalah probabilitas yang sangat sering dengan skor 5, ya, berwarna merah. Lalu metriknya adalah perkalian dampak kali frekuensi, ya. Hasilnya apa? Hasilnya ada 4 derajat, ya, mulai dari biru rendah, hijau moderate, tinggi kuning, dan ekstrim yang merah. Tentu perkalian dari probabilitas dikali dampak. Nah, kita lihat di sini probabilitasnya di vertikal, ya, dampaknya di horizontal. Ya, misalnya kejadiannya sangat sering terjadi tiap minggu, tiap bulan. Kemudian dampaknya adalah minor. Nah, di sini skornya 2. 2 ini termasuk moderate, masih berwarna hijau. Tapi kalau misalnya dia sangat jarang, ya, sangat jarang itu lebih dari 5 tahun baru terjadi kejadian frekuensinya. Tapi dampaknya katastrofik, ya. Jadi 1 dikali 5. W-nya 5. Ya, di situ termasuk ekstrim. Ya, jadi kelompoknya ekstrim. Misalnya adalah mungkin terjadi. Artinya kejadiannya 1 tahun 1 kali, ya. Ini kalau skornya 3. Tetapi dampaknya misalnya moderate 3 juga. Maka 3 dikali 3 di situ masuk ke dalam kelompok skor tinggi, ya, berwarna kuning. Nah, itu cara membuat grading risiko. Lalu dari sini, ya, selanjutnya Kementerian Kesehatan membuat sebuah pedoman. Kalau kelompoknya adalah biru dan hijau atau low sampai moderate, maka yang harus kita kerjakan adalah melakukan investigasi sederhana. Jadi di sini posisi investigasi sederhana adalah merupakan upaya tindak lanjut terhadap laporan insiden dengan grade low sampai moderate. Tetapi jika tingkat insiden itu adalah high sampai ekstrim, bukan investigasi sederhana yang harus dilakukan, tetapi RCA komprehensif. Nah, ini adalah pedoman yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan. Nah, lalu kita akan membahas topik kita spesifik mengenai metode investigasi.
Secara umum ada dua tadi metode investigasi, ya kan? Nah, di mana kedudukannya? Di dalam alur pelaporan, ya, kita lihat dalam alur pelaporan, setiap laporan kejadian, insiden yang dilaporkan 2 kali 24 jam oleh atasan langsung harus dilakukan grading. Jadi grading ini dilakukan oleh atasan langsung, misalnya kepala ruangan. Nah, grading tadi akan membagi dua kan secara umum. Kelompok biru, hijau, ya, low sampai rendah, ya, biru dan hijau. Kemudian kelompok kuning dan merah, ya. Jadi kelompok yang high dan moderate. Nah, kuning itu high, merah itu moderate. Merah itu adalah ekstrim. Hijaunya adalah low, biru adalah low, hijau adalah moderate. Jadi kalau kelompoknya biru dan hijau tadi, maka yang dikerjakan adalah investigasi sederhana. Nah, seperti ini. Ya, investigasi sederhana. Tapi kalau begitu kelompoknya adalah merah dan kuning, maka yang dilakukan adalah RCA. Ya, RCA langsung. Jadi begitu. Nah, kalau investigasi sederhana akan menghasilkan sebuah rekomendasi, gitu. Jadi secara umum ada dua tadi, bahwa metode investigasi keselamatan pasien itu investigasi komprehensif atau RCA komprehensif. Metode ini lebih kompleks dan komprehensif untuk grading kuning dan merah. Sementara yang kedua adalah investigasi sederhana yang akan kita bahas kemudian adalah metode ini. Lebih sederhana, simple untuk grading yang biru dan hijau. Nah, bagaimana langkah-langkahnya untuk investigasi sederhana? Ada 6 ya. 5 langkah secara umum, ya, secara garis besar, yaitu mulai dari pertama adalah pengumpulan data. Jadi ini alur ya. Ketika ada laporan insiden dari perawat bidan atau sivitas hospital dari rumah sakit yang lain, tentu laporan ini kita terima. Nah, setelah kita terima, maka kita harus melakukan tindakan selanjutnya, yaitu mengumpulkan data-data. Secara umum ada 3 data yang kita akan dapatkan. Yang pertama adalah dokumen. Dokumen ini bisa dokumen rekam medis maupun dokumen non-rekam medis. Karena setiap asuhan keperawatan itu tentu terdokumentasi ya di dalam rekam medis maupun terdokumentasi dalam non-rekam medis. Ya, prinsipnya bahwa setiap apa yang dikerjakan harus dicatat dan setiap yang dicatat harus dikerjakan. Itu adalah prinsip daripada pelayanan kesehatan. Nah, setelah dokumen adalah sumber kedua adalah wawancara. Jadi, kita melakukan interview, bertemu langsung kepada individu-individu terkait yang secara langsung dan tidak langsung terlibat dan mengetahui ya informan yang jelas, informan yang dapat dipertanggungjawabkan kejadian yang terjadi. Yang ketiga adalah telusur lapangan, observasi di lapangan, ya. Misalnya kejadian jatuh di kamar mandi, maka kita sebagai tim investigator selain mereview dokumen-dokumen rekam medis, dokumen-dokumen non rekam medis, melakukan wawancara, tentu kita harus datang ke TKP. Ya, bagaimana kondisi lantai kamar mandi, adakah pegangan atau handrail di kamar mandi, ya, dan lain seterusnya. Kita harus lakukan telusur lapangan. Nah, itu adalah langkah pertama. Langkah kedua tentu setelah itu adalah melakukan petakan kronologi kejadian. Jadi setelah data-data informasi lengkap kita kumpulkan, kita harus melakukan pemetaan, ya, sesuai dengan tabularnya, ya, membuat kronologi secara objektif dari data-data informasi yang didapatkan. Nah, tentu langkah selanjutnya adalah melakukan identifikasi masalah. Apakah masalahnya ini adalah masalah pelayanan, yaitu masalah asuhan, ya, manajemen asuhan, atau pada masalah sarana prasarana, ya, SDP. Ya, kalau masalah asuhan keperawatan, asuhan pasien, itu masalah CMP, masalah pelayanan, atau di masalah servicesnya, ya, yaitu di masalah sarananya. Itu kita harus identifikasi ini masalahnya di bagian apa. Kemudian yang selanjutnya adalah melakukan analisis. Nah, metode yang digunakan lazimnya untuk investigasi sederhana adalah 5 why, ya.
Ini adalah metode yang sering dipakai untuk investigasi sederhana. Nanti kan kita singgung mengenai metode 5W ini. Terakhir adalah rekomendasi. Rekomendasi adalah suatu rencana tindak lanjut, perbaikan, action-nya. Ya, ini adalah upaya bagi kita setelah mengetahui, ya, menganalisa, ya tentu harus membuat rekomendasi. Dan rekomendasi ini harus terukur serta mampu laksana. Nah, ini selanjutnya mengenai bagaimana analisa masalah, ya, yang tadi, yang 5W yang akan kita bahas tadi. Nah, analisa masalah ini untuk mengetahui akar masalah, root cause-nya, ya. Kita menghadapi atau mendapatkan laporan suatu insiden, kita tentu harus tahu kenapa masalah itu terjadi, ya, dan akar masalahnya apa. Akar masalah itu apa, Bapak Ibu? Adalah faktor penyebab yang paling mendasar, ya, menjadi akar atau paling mendasar, paling di dasar, ya, bahkan tidak terlihat. Akar masalah ini kadang-kadang tidak terlihat kalau tidak digali. Yang namanya akar itu pasti di dasar, di dalam. Dan akar itu jarang terlihat, bahkan tidak terlihat. Terlihat atau muncul ketika dilakukan penggalian, digali. Ya. Jadi sebab masalah belum tentu menjadi akar masalah. Ya, yang harus kita cari adalah akar masalah yang ada di dalam, yang harus kita gali terlebih dahulu untuk mendapatkannya. Ya, yang jika faktor-faktornya dikoreksi, ya, dihilangkan, maka akan mencegah terjadinya berulangnya suatu insiden. Nah, lalu RCA, root cause analysis, itu apa? Ini adalah prosesnya, ya. Proses untuk mencari akar masalah ini adalah root cause analysis yang melatar belakangi terjadinya variasi yang tidak diharapkan. Misalnya berupa target yang tidak tercapai atau dampak yang tidak diharapkan. Jadi RCA ini posisinya ada pada dua aspek, misalnya, ya, pada indikator mutu. Kenapa indikator mutu kita yang kita buat ini tidak tercapai, ya? Targetnya 100%, tetapi faktanya misalnya di bawah 70%, ya. Sudah 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan tidak mengalami peningkatan. Ini artinya target tidak tercapai. Kalau seperti ini maka harus dilakukan root cause analysis, ya. Cari akar masalahnya, analisa, ya, gali masalahnya, gali akar masalahnya, dan lakukan analisa. Atau yang kedua, insiden, dampak yang tidak diharapkan. Jadi bukan hanya target yang tidak tercapai, kalau ada suatu insiden, maka langkahnya RCA, cari masalah dan analisis. Nah, pengertian RCA itu sendiri juga selain mencari akar masalah adalah metode evaluasi terstruktur untuk mengidentifikasi akar masalah dari kejadian tak diharapkan, ya, dengan tindakan adekuat untuk mencegah terjadinya kejadian yang sama terulang kembali. Terakhir adalah metode proses analisis yang dapat digunakan secara retrospektif. Jadi memang retrospektif, ya, mencari ke belakang, mencari ke bawah, mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan kejadian tak diharapkan. Jadi RCA itu sendiri ada 3, ya, investigasi, analisis, dan tindakan korektif atau solutif, ya. Investigasi adalah laporan yang diterima, dilakukan konfirmasi dan klarifikasi tadi dengan dokumen, wawancara, dan telusur lapangan. Analisa ada 2 analisanya. Yang pertama adalah mencari penyebab langsung dan mencari sumber atau akar masalah. Penyebab langsung ini disebut immediate cause. Kalau akar masalah adalah root cause. Ya, nanti akan kita bahas. Dan yang terakhir adalah tindakan koreksi atau solusi, mengumpulkan umpan balik dari berbagai pihak terkait, ya, dan melaksanakan tindakan korektif yang diperlukan untuk meningkatkan sistem keamanan secara berkelanjutan. Nah, ini tadi ada immediate atau proximate atau direct cause, dan ada underlying cause atau root cause, ya, ini penyebabnya. Kalau penyebab langsung itu biasanya terjadi atau
ruang lingkupnya ada pada faktor-faktor pasien, individu, faktor tugas, lingkungan, faktor alat ya. Sementara kalau root cause itu biasanya skopnya lebih dasar ya, yaitu faktor manajemen, organisasi, faktor eksternal gitu ya. Nah, jadi cara-cara untuk melakukan identifikasi root cause adalah awali dengan mengumpulkan data penyebab langsung. Ya. Mengapa terjadi penyebab langsung? Ya, sistem dan proses yang mana yang melatar belakangi penyebab langsung? Gali data lebih pada sistem daripada fokus pada human error. Ya, misalnya begini, terjadi suatu insiden kesalahan pemberian obat. Ya, kesalahan pemberian obat, ya baik itu mungkin dosis, ya, jenis obat, rute pemberian obat, ya, prosedur pemberian obat, ya terjadi kesalahan, menyebabkan dampak efek samping, ya. Nah, dalam kasus seperti ini, ya kasusnya insidennya adalah kesalahan pemberian obat atau medication error. Nah, ketika terjadi insiden ini, yang pertama adalah awali dengan mengumpulkan data penyebab langsung. Kenapa terjadi medication error? Penyebab langsung. Oh, ternyata penyebabnya adalah perawat lupa melakukan double check atau perawat tidak teliti dalam pemberian obat. Nah, setelah itu jangan berhenti di situ. Ya, pertanyaannya harus dilanjutkan. Kenapa perawat tidak teliti? Kenapa perawat tidak melakukan double check? Ternyata setelah diinvestigasi, ternyata perawat ini adalah tidak mengetahui bahwa setiap pemberian obat, apalagi obat high alert, harus dilakukan double check, harus dilakukan identifikasi secara benar, gitu. Kenapa perawat ini tidak tahu? Ternyata kita harus bertanya lagi, kenapa perawat ini tidak tahu? Ternyata misalnya perawat ini adalah perawat baru, belum melalui orientasi tentang patient safety, tentang prosedur pemberian obat, belum dilakukan sosialisasi tentang SOP pemberian obat high alert misalnya. Nah, itu pertanyaan selanjutnya gitu ya. Nah, di situ akan ketemu. Jadi kenapa, why ya. Jadi jangan hanya pada fokus pada human error. Jadi tim investigator harus sering memiliki masalah ya, yang memang kadang-kadang berhenti pada satu titik di mana kesalahan itu adalah bagian daripada human error. Penyebab langsungnya ya yang diidentifikasi, tetapi akar masalahnya belum digali begitu dalam. Ya. Sehingga penggalian harus diteruskan sampai tidak ada lagi yang dapat diidentifikasi penyebab masalahnya, dan itulah akar masalah. Ya, jadi ketika suatu masalah tidak dapat lagi diidentifikasi penyebab masalah, maka itulah akar masalahnya. Nah, ini contoh yang kedua, misalnya tentang terjadi perpanjangan waktu rawat inap. Kenapa? Karena gagal endoskopi. Nah, lakukanlah yang namanya identifikasi penyebab langsung, ya, immediate cause-nya, atau proximate cause-nya. Ternyata dari pertanyaan-pertanyaan why itu terjadi alat rusak. Yang kedua, supplier tidak bisa segera dihubungi. Yang ketiga, tidak dilakukan pengecekan sebelum tindakan. Ini kan penyebab. Penyebabnya adalah penyebab langsung, gitu ya. Penyebab langsung ini tanya juga, ya, alat rusak. Kenapa alat rusak? Kenapa? Ya, apa ya kerusakan atau kenapa rusak? Ternyata monitor tidak dapat menampilkan gambar. Ya, kenapa monitor tidak bisa menampilkan gambar atau menampilkan grafik misalnya? Oh, ternyata gangguan pada switch ke monitor. Ya, ditanya lagi, apakah sudah cukup sampai di situ? Tentu harus ditanya lagi, kenapa terjadi gangguan switch? Terjadi karena maintenance alat setahun sekali atau maintenance alatnya tidak rutin. Nah, sudah sampai di situ kita nggak bisa lagi mengidentifikasi masalah, ya. Maka maintenance alat yang setahun sekali atau tidak rutin ini menjadi root cause-nya, akar masalahnya. Jadi kalau alat rusak itu adalah penyebab langsung. Tapi akar masalahnya bukan sebatas pada alat rusak. Ternyata akar masalahnya adalah
tidak adanya proses maintenance secara lebih intens gitu ya. Sehingga nanti akan menghasilkan sebuah rekomendasi. Apa rekomendasinya? Harus dilakukan revisi ulang SOP bahwa maintenance alat itu tidak boleh kurang dari 3 atau 4 kali dalam 1 tahun ya. Itu untuk maintenance-nya, itu SOP-nya ya. Atau bagaimana kita cara SOP yang benar itu untuk maintenance alat? Apakah setiap bulan misalnya seperti itu, ubah SOP-nya. Itu rekomendasinya. Tindakannya tentu dilakukan maintenance-nya ya, action-nya ya, bahwa alat-alat itu maintenance-nya setiap bulan dilaksanakan atau mungkin 3 bulan sekali paling lambat, yaitu sesuai dengan SOP. Begitu juga tadi masalahnya, supplier tidak bisa dihubungi ya. Kenapa? Ternyata nomor telepon supplier tidak ada. Kenapa tidak ada? Ternyata waktu dokumentasi serah terima tidak ada tanda tangan dan nomor teleponnya ya. Lalu root cause-nya berarti apa? Ternyata akar masalahnya adalah pendokumentasian alat ya belum standar, belum baik ya. Sehingga rekomendasinya adalah harus dikomunikasikan secara keseluruhan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.